Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa, aku akan membawakan sebuah cerita horor yang bersangkut dengan Menara Saida guys. Kalian pasti tidak asing kan dengan Menara Saida, dimana Menara Saida ini sudah lama kosong dari tahun 2007 silam. Nah, sebelum dikosongkan, Menara Saida ini tuh menjadi pusat perkantoran yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Nah, di cerita horor kali ini guys, datang dari salah satu teman kita, sebut saja namanya Yoga. Nah, Yoga ini nih kayak lagi nyari kos gitu. Dia ini perantau dari Jogja guys. Ya, seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Ini adalah pengalaman horor dari teman kita yang bernama Yoga guys. Dia ini perantau dari Jogja. Nah, Yoga ini mempunyai adik nih bernama Yogi. Yoga keterima kerja di salah satu perusahaan di Jalan Kuningan. Nah, sedangkan Yogi adiknya diterima di salah satu kampus swasta di daerah itu. Nah, Yogi dan adiknya ini guys, sebelumnya tuh lagi nyari-nyari info kosan yang murah tapi harganya bersaing. Pas Yogi lagi nyari-nyari kosan tuh guys ya, tiba-tiba dia nemu nih guys, ada salah satu kos yang beda aja gitu harganya juga fasilitasnya. Nah, harga kosan yang mereka dapat ini itu tuh kisaran harga 1 jutaan guys. Nah, kosan ini tuh sudah dilengkapi dengan fasilitas AC dan kamar mandi yang berada di dalam. Awalnya nih si Yoga ini guys takut tuh kalau itu tuh hanya modus penipuan. Nah, tapi adiknya nih bilang ke kakaknya nih, kenapa gak dicoba aja? Akhirnya si Yoga ini nelpon nih, hubungin nih nomor yang ada di postingan itu. Respon dari orangnya yang pemilik kos itu baik loh guys. Dia juga bilang kalau kos-kosannya tuh memang lagi kosong dan lokasi kos-kosannya itu berada di dekat Menara Saida. Si Yoga ini guys sudah curiga nih kalau Menara Saida itu emang terkenal angker. Tapi pada saat itu si Yoga hanya mikir nih, kapan lagi kan mereka mendapatkan kosan yang murah. Singkat cerita, pergilah nih mereka ke kosan itu guys untuk sekedar survei kosannya. Dan benar saja, kosannya tuh tempatnya nyaman. Terus benar seperti yang ada di postingan guys, kamar mandinya di dalam, ada AC-nya. Dan kosan-kosan itu terdiri dari 6 kosan, tetapi semuanya masih kosong. Dan pada hari itu pula si Yoga ini guys langsung bayar nih kosan itu kepada seorang ibu yang bernama Ibu Nuria yang menjadi pemilik kosan itu. Nah, akhirnya mereka memilih kamar kosan nomor 6 guys. Nah, Ibu Nuria ini perangainya tuh sangat baik dan lembah lembut. Tapi penampilannya tuh guys tuh kayak orang Jawa tempo dulu lah. Rambutnya dikonde, pakai kebaya, terus pakai kain batik bawahannya tuh berwarna coklat. Di malam pertama mereka di kos itu guys, tidak ada hal aneh yang terjadi. Nah, si Yoga dan Yogi ini mereka tuh asik bermain game sampai ketiduran. Sampai tiba-tiba di tengah malam ada suara ketokan pintu yang entah itu siapa
datang bertamu di jam selarut ini. Dalam keadaan mengantuk guys, si Yoga buka nih pintunya. Tetapi tidak ada siapa-siapa di luaran sana. Dalam hati si Yoga, emang nih siapa nih yang ngejailin gue sampai segininya. Mana sudah larut malam lagi. Akhirnya Yoga masuk lagi nih di dalam kosannya guys. Baru aja ingin tidur, tiba-tiba terdengar lagi nih bunyi suara ketokan pintu. Dan tidak sengaja Yoga melihat ada siluet bayangan yang terlihat seperti perawakannya ibu kosan guys. Tetapi Yoga bertanya nih, kenapa beliau malam-malam kayak gini tuh masih berkeliaran. Yoga memutuskan untuk memanggil Bu Nuriyah dari dalam guys, tetapi tidak ada jawaban. Nah, saat si Yoga ingin menghampiri Ibu Nuriyah membuka kosannya guys, dia mendengar ada suara yang manggil-manggil dia di samping gedung kosan. Ada suara Ibu Nuriyah guys yang manggil dia nih. Yoga akhirnya samperin nih ke sana. Tetapi lagi-lagi Ibu Nuriyah tuh nggak ada guys. Nah, saat dia berbalik nih ingin balik ke kosannya, tiba-tiba dia melihat Yogi sudah berdiri di depan pintu. Yogi ngajak si Yoga nih buat makan malam guys. Yoga di situ tuh bingung. Jam segini nih mana ada yang jualan. Tapi Yogi bilang kalau ini nih Jakarta, pasti masih ada lah yang jualan nasi goreng tuh guys. Nah, akhirnya Yoga pergi ke kamar nih buat ngambil dompetnya. Dan kalian tahu guys apa yang Yoga lihat? Dia melihat si Yogi tuh lagi tidur pulas nih guys di atas kasur. Lah, jadi siapa tuh yang di depan pintu ngajakin dia buat makan? Akhirnya si Yoga buru-buru nih nutup pintu kosannya guys. Dan bikin merindingnya nih guys, suara Yogi itu masih manggil-manggil nih dari luar kosan. Sambil mengetuk pintu kosan, Yogi teriak nih, buruan kak, kita pergi makan. Nah, si Yoga ini guys bangunin nih Yogi yang lagi tidur. Dalam keadaan ngantuk, Yogi bertanya nih kepada kakaknya, ada apa bang? Ada sosok yang mirip kamu tuh Gi, di depan sana ngajain gue makan. Ah, beneran sih bang? Iya bener. Nah, sontak Yogi ketakutan dong guys sambil menggangin tangan kakaknya. Tidak lama kemudian suara ketukan pintu kosan itu mulai berhenti guys. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur lagi. Nah, keesokan paginya tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria. Dan ternyata dia adalah anaknya Bu Nuriyah guys, pemilik kosan. Saat itu dia kaget nih guys, kenapa kosan ini bisa diisi? Lelaki tuh langsung tanya nih ke Yoga, siapa nih yang nyuruh kalian tempatin kosan ini? Nah, kata si Yoga yaitu dia ceritain nih guys kalau dia nyewanya tuh sama Ibu Nuriyah. Saat itu lelaki tuh kayak terlihat bingung guys. Tiba-tiba lelaki tuh bilang gini nih ke Yoga dan Yogi, ibu aku tuh udah meninggal loh mas 3 hari yang lalu. Dan ini baru kelar nih ngurus pemakamannya. Sontak di situ mereka kaget dong guys. Berarti mereka tuh transaksi sama hantu. Akhirnya pada hari itu juga nih mereka tuh memutuskan untuk ninggalin kosan itu. Nah, kata mereka nih berpesan pada kalian, hati-hati saat milih kosan. Mana tahu kan guys kalau kosan itu tuh berhantu. Emang sih guys ya,
cerita tentang Menara Saida ini itu tuh tidak terlepas dari hal-hal yang mistis. Ada juga nih pengalaman ojol yang dikerjain atau dijailin nih guys sama sosok penghuni Menara Saida. Dimana ojol ini nih masih baru tuh guys di Jakarta. Dia nih nggak tahu nih latar belakang dari menara ini. Nah, dia ini nih kayak mau ngantar makanan tuh, ada orderan apa ya? Orderan tapi titiknya tuh di Menara Saida. Bisa dibilang itu orderan gaib kali ya guys ya. Nah, pergilah tuh si ojol tuh ke menara itu. Tetapi guys, yang anehnya ojol tuh ngelihat kalau menara itu rame guys. Rame layaknya perkantoran biasa. Jadi si ojolnya tuh nggak curiga nih sama sekali guys. Nah, akhirnya si ojolnya itu masuklah nih ke dalam menara itu. Pas dia masuk, dia naik lift katanya sih guys. Nah, sesampainya di atas nih, dia nih ketemu nih sama sosok perempuan yang katanya tuh yang mesen nih makanan ini guys. Mereka melakukan transaksi seperti biasa tuh. Si ibu ini memberikan uang nih kepada si ojol. Nah, saat si ojol ini ingin keluar dari menara itu guys, ojol ini tuh nggak menemukan jalan keluar. Dan tiba-tiba kantor itu mendadak sunyi dan gelap gulita. Kalau ditanya panik, udah pasti panik lah nih si ojol ini guys. Dia berusaha mencari jalan keluar dan akhirnya dia melewati tangga darurat yang ada di menara itu. Setelah dia berhasil keluar dari gedung itu guys, dia lihat lagi nih ke belakang. Ternyata gedung itu adalah gedung yang sudah lama terbengkalai. Dia lari dah tuh keluar dari gedung itu dan tiba-tiba bertemu sama salah satu security yang berada di sekitaran itu guys. Security tuh nanya nih ke bapak ini, "Kenapa pak?" Nah, ojol ini cerita nih kalau dia nih dapat orderan, terus titiknya tuh di sini nih. Dia juga bilang kalau gedung ini nih tadi nih kayak gedung perkantoran. Mendengar cerita dari ojol itu guys, security ini sontak kaget. Dia cerita nih ke ojol kalau gedung ini udah lama kosong dan emang gak ada aktivitas sama sekali di gedung itu, seperti ceritanya si ojol ini. Ya udah, keringat dingin tuh si ojolnya guys. Sampai-sampai si ojol nih sakit tuh guys setelah kejadian itu. Oke guys, itulah tadi cerita dari si Yoga, dimana dia dan adiknya tuh diganggu nih guys saat tinggal di kosan yang ternyata pemiliknya udah meninggal dunia. Nah, seperti biasa, buat kalian yang baru gabung nih di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku guys. Terima kasih, sampai bertemu lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.